Ratusan penumpang domestik maupun mancanegara tujuan Bali tertahan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah batasi jam operasional warung makan selama Ramadan. Halo, apa kabar pemirsa? Ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, ratusan penumpang domestik maupun mancanegara tujuan Bali tertahan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat pasca otoritas pelabuhan memberlakukan sistem buka tutup penyeberangan akibat cuaca buruk. Aktivitas penyeberangan kapal feri di lintas Pelabuhan Lembar masih diberlakukan buka tutup sementara karena cuaca buruk di Selat Lombok. Imbas penutupan sementara penyeberangan Lombok Bali terjadi kepadatan di Pelabuhan Lembar. Pantauan di lokasi masyarakat maupun wisatawan asing harus menunggu di selasar kantor pelabuhan. Sebagian calon penumpang bahkan menggelar tikar untuk menunggu 5 sampai dengan 10 jam di pelabuhan hanya untuk antre masuk ke kapal. Para penumpang memahami kondisi saat ini dan berharap cuaca akan normal kembali dan mereka bisa berangkat ke Bali. Gili Travangan, Lombok, and now we go to Bali. Okay. In Lombok only you have been to Gili. In traveling on the car. Sementara itu pelaku travel agent mengeluhkan sistem yang diberlakukan karena sangat menyulitkan para penumpang yang terlalu lama menunggu di pelabuhan. Harus nunggu berjam-jam di sini. Ini dari kemarin loh masalah. Tapi karena ini memang cuaca lagi tidak baik, dialihkan ke sini. General Manager ASDP Cabang Lembar Agus Joko Trianto mengakui adanya penumpukan penumpang di Pelabuhan Lembar karena adanya larangan berlayar dari Otoritas Keselamatan Pelabuhan, baik BPTD dan Cabandar, karena cuaca di perairan Selat Lombok kembali memburuk dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin hingga 25 knot dan kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pelayaran. Kemarin memang sempat ditutup untuk pelayanan dapat dan baik kondisi cuaca ya, karena memang kita tidak bisa memang prediksi dari BPS sudah ada, tapi kita tetap memantau perkembangan. Melihat kondisi cuaca tersebut, KKSOP Pelabuhan Lembar, Lombok Barat memperlakukan sistem buka tutup penyeberangan. Tercatat sudah 3 kali sistem buka tutup diberlakukan akibat kondisi cuaca tersebut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu akibat cuaca ekstrim, puluhan rumah dan perahu warga di Sekotong, Lombok Barat rusak diterjang gelombang tinggi. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sekotong membuat nelayan dan pelaku pariwisata laut tidak bisa beroperasi. Hampir seminggu nelayan dan penyeberangan untuk wisata tidak bisa aktivitas karena ombak dan angin besar menerjang pantai Sekotong, wilayah barat, merusak perahu, bahkan keramba nelayan ikut hanyut tersapu gelombang. Dampak dari cuaca ekstrim ini juga melumpuhkan aktivitas nelayan di 5 desa, diantaranya Desa Sekotong Barat, Desa Gili Gede, Desa Pesisir Mas, Desa Pelangan, dan Desa Batu Putih. Selain itu, rumah nelayan yang berada di sepanjang bibir pantai Sekotong rusak parah diterjang ombak besar. Kondisi cuaca buruk saat ini menyulitkan bagi para nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka karena tidak turun melaut. Ombak angin ini banyak pohon yang tumbang, banyak sampan nelayan, bagan nelayan yang rusak, bahkan ada rumah warga juga yang rusak di Dusun Pengawisan. Jadi dampak dari cuaca buruk ini semua nelayan, atau ribuan nelayan di 5 desa di wilayah Sekotong ini tidak bisa melakukan aktivitas nelayan. Sejumlah warga yang tinggal di kawasan pantai sangat prihatin dengan kondisi sulit yang dihadapi masyarakat, terlebih pada bulan Ramadan saat ini di tengah mahalnya harga sembako. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah batasi jam operasional warung makan selama Ramadan. Dan pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan warung makan buka pada siang hari. Menghormati umat muslim yang menjalani ibadah puasa, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan himbauan ke rumah makan dan restoran agar tidak buka pada siang hari selama Ramadan. Sesuai dengan surat edaran dari pemerintah daerah yang telah disebar di 12 kecamatan di Lombok Tengah, warung makan dibolehkan buka mulai dari pukul 15.00 hingga 22.00 WITA. Dan warung makan yang tidak mentaati aturan akan ditertibkan hingga sanksi tegas berupa pengangkutan bahan makanan yang dijual. Kita sudah mensosialisasikan surat edaran Bupati tentang bagaimana menciptakan Ramadan yang khidmat. Jadi ada beberapa poin dalam surat edaran itu. Yang pertama, bahwa semua rumah makan harus buka dari jam 3 sampai jam 10. Kita minta sebelum itu dia tidak boleh buka, supaya apa? Jangan sampai merusak suasana puasa. Kalau Anda kedapatan kita akan melakukan penertiban. Jadi mohon dukungan dari semua pemilik rumah makan, restoran untuk mematuhi itu jam operasionalnya dari jam 3 sampai jam 10. Sementara itu, aturan terkait jam operasional untuk rumah makan, warung hingga restoran ini dibuat untuk menjaga kondusivitas selama bulan puasa. Selain itu juga untuk memberikan kenyamanan bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di merah putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Sama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Bikyang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat
Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram sidak panganan olahan yang dijual di Pasar Mandalika. Dari 33 sampel yang diuji, 3 olahan pangan mengandung zat borak dan rodamin B berbahaya. BB POM Mataram bersama tim gabungan sidak pangan olahan Ramadan di Pasar Tradisional Mandalika. Kepala BB POM Mataram mengatakan sidak pangan ini tujuan untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan seperti produk yang rusak, kadaluarsa, mengandung bahan zat berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Sidak di Pasar Mandalika menjadi fokus kegiatan BB POM Mataram di 9 sarana toko dan kios. Dari 33 sampel pangan seperti kerupuk tempe, terasi, tahu, dan lainnya, ditemukan bahwa 2 sampel kerupuk tempe mengandung borak dan 1 sampel terasi mengandung rodamin B atau bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan. Kita melakukan intensifikasi pengawasan pangan. Jadi kegiatannya pengawasan retail. Kita mempunyai retail modern, termasuk kita adalah menyasar retail pasar tradisional. Kenapa? Karena pasar tradisional juga menjadi tempat yang banyak dicari konsumen untuk mencari produk-produk pangan. Dan kita juga melakukan sampling dan pengujian untuk memastikan apakah makanan-makanan tersebut ada atau tidak kandungan berbahaya. Dari temuan tersebut, tim gabungan langsung membuatkan surat pernyataan kepada pedagang agar tidak lagi menjual produk yang mengandung bahan berbahaya. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Lombok Tengah merangkak naik. Komoditi yang mengalami kenaikan gula dan minyak goreng. Sementara itu, harga beras turun ke Rp14.000. Usai mengalami kenaikan sejak 2 bulan yang lalu, harga beras akhirnya kini mengalami penurunan dari harga sebelumnya Rp18.000 per kilogram. Kini harga beras turun pada angka Rp14.000 per kilogram. Penurunan harga beras ini diduga lantaran stok beras yang kini semakin bertambah lantaran sejumlah petani yang mulai memanen padi. Pedagang pun memprediksi harga beras ini akan terus mengalami penurunan hingga Rp13.000 per kilogram untuk kualitas premium. Kendati harga beras mengalami penurunan, namun harga sejumlah kebutuhan pokok lain seperti gula dan minyak goreng justru mengalami kenaikan. Harga gula yang semula Rp760.000 per karung kini naik menjadi Rp830.000 per karung. Sementara itu minyak yang semula seharga Rp14.000 per liter naik menjadi Rp16.200 per liter. Kenaikan ini diduga terjadi lantaran pasokan yang berkurang, sementara itu kebutuhan di bulan puasa ini semakin meningkat. Naik, ya malah gratis naik kalau gula ini. Dari berapa ke berapa? Gula dari 760, sekarang 830. Satu karung. Satu karungnya. Isi 50 kilo ya? Isi 50 kilo. Kalau minyak goreng?
Kalau minyak goreng juga naik harganya. Naik minyak goreng terutama minyak curah. Minyak curah yang biasanya harga 14.000 sekarang sudah naik jadi 16.200. Sudah 2 minggu kenaikan ini. Oh, sudah. Penyebab naiknya apa? Gara-gara puasa itu atau gimana? Penyebab naiknya mungkin gara-gara pasokan dari sana juga. Selain gula dan minyak, harga telur juga mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp50.000 terus mengalami kenaikan hingga pada angka Rp57 per terai. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu tanaman padi siap panen di sejumlah kecamatan di Lombok Tengah ambruk dan patah usai diterjang angin kencang. Sementara itu Dinas Pertanian mengklaim padi yang ambruk akan mengurangi kualitas padi petani. Dinas Pertanian Lombok Tengah menghimbau agar petani sigap dalam menuntaskan persoalan padi yang ambruk akibat diterjang angin kencang. Pasalnya tanaman padi yang ambruk jika dibiarkan dapat mengurangi kualitas padi. Selain itu dapat menyebabkan biji padi berkurang lantaran jatuh karena dibiarkan. Penanganan tanaman padi yang ambruk ini dapat dilakukan dengan mengikat bagian tanaman yang ambruk sehingga dapat kembali berdiri tegak seperti semula. Kendati angin kencang masih menerjang tanaman, namun dapat mengurangi sedikit kemungkinan kerusakan pada padi. Sementara itu untuk luas lahan tanaman padi yang terkena dampak dari sapuan angin kencang ini belum dapat dipetakan oleh dinas terkait lantaran belum adanya laporan yang masuk. Namun Dinas Pertanian mengklaim kondisi pada yang rubuh ini merupakan hal yang biasa terjadi setiap tahunnya. Sehingga petani diyakini sudah terbiasa dan dapat menangani persoalan ini. Kalau petani itu kan bisa dia ikat supaya dia tetap bisa tegak. Memang ini dibutuhkan penanganan lah. Kalau tidak ada sih hubungannya dengan kadar panen ini ya. Rebahnya itu sebenarnya itu akan berpengaruh ke kualitas padinya supaya diangkat lah itu nggak bisa disikapi itu. Kalau yang sudah rebah ya diangkat, diikat, digabung beberapa supaya dia tetap tidak rebah kan gitu. Selain berdampak pada sektor pertanian, angin kencang juga mengakibatkan rumah-rumah warga ambruk serta pohon tumbang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih Syahrul Yassin Limpo Balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan nggak lama lah saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kalau langsung 20 miliar. Amerika Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Tunhab. jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat iNewsroom setiap hari.
Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikyang. Akan bahwa secara normal ketua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Ajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pantunhap jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikyang. Akan bahwa secara normal ketua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Ajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Pemerintah Indonesia larang penyelenggaraan ibadah umroh backpacker atau umroh mandiri karena rentan terjadi masalah pasalnya tidak terdata di pemerintah. Tengah trending di kalangan kaula muda Indonesia, pelaksanaan umroh backpacker atau tanpa melewati PPIU justru dilarang Indonesia. Meski diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia justru melarang keras lantaran pelaksanaan umroh tanpa melalui PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh rawan terjadi masalah. Terlebih pelaksanaan umroh tanpa melalui PPIU kerap tidak terdata di pemerintah sehingga dapat dianggap ilegal. Backpacker itu tidak ada jalan untuk bisa dihalalkan bahasa Islamnya. Artinya backpacker toh juga akan menjadi kesulitan untuk diri sendiri karena tidak bisa diasuransikan dan tidak bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
Salah satu persyaratan untuk melaksanakan umroh, jamaah harus sudah memastikan penginapan selama di Tanah Suci sehingga jamaah tidak terlantar. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, berkemah sudah biasa kita dengar dan dilakukan dalam acara camping maupun acara liburan. Nah, di Desa Rembitan berkemah dilakukan dalam tradisi bermalam sambil mencari ikan dan mencari jodoh yang disebut Madek Mare. Seperti apa tradisi Madek Mare ini? Berikut liputan selengkapnya. Melestarikan budaya Sasak, warga Desa Rembitan, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah beramai-ramai menuju Pantai Kuta membangun tenda guna mengikuti acara Madek Mare atau menginap Sasak, yakni tradisi menginap dan mencari ikan di laut selama 3 hari 3 malam berturut-turut di pantai. Kegiatan yang sakral dan rutin dilaksanakan tiap 3 bulan sekali, Madek Mare sudah jamak terdengar di kalangan pemuda Pulau Lombok, khususnya Desa Rembitan. Tak hanya menginap, beragam kegiatan dilaksanakan seperti nandak, belancaran, dan beragam lomba. Nandak merupakan salah satu cara pemuda dan pemudi menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya melalui pantun-pantun. Untuk kegiatan hari ini kita laksanakan mengangkat kembali budaya-budaya yang hampir tergeser oleh pengaruh globalisasi ya. Contoh misalnya nandak tadi, nandak, belancaran, itu merupakan beberapa kegiatan yang sejatinya merupakan rangkaian dari kegiatan Madak yang mulai tergeser. Dan hari ini kita angkat kembali. Maknanya adalah nandak itu merupakan salah satu cara pemuda-pemudi di Desa Rembitan menyampaikan perasaan cintanya kepada pasangannya atau pacarnya melalui pantun-pantun yang dikemas dalam tandak. Beragam lomba dilaksanakan dalam kegiatan ini seperti lomba menggendong istri dan lomba lari, semua itu untuk menghibur peserta Madek Mare. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Masyarakat suku Sasak Lombok memiliki tradisi Malean Sampi dan tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen dan menyambut masuknya musim tanam. Puluhan sampi dari berbagai desa di Lombok Tengah dan Lombok Barat ambil bagian saat tradisi Malean Sampi. Sebelum Malean Sampi, sapi-sapi tersebut digiring ke areal persawahan. Tradisi Malean Sampi ini sebagai wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil panen dan menyambut datangnya musim tanam. Selain sebagai ajang silaturahmi, Malean Sampi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Respon masyarakat setelah ada rencana ini juga sudah mulai masyarakat sangat tertarik sekali karena memang sebagai desa wisata itu perlu ada inovasi yang terus berkelanjutan dan intinya bahwa kita selama ini walaupun ada event-event yang lain tapi ini memang sangat didorong sekali. Tradisi Malean Sampi diapresiasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai sebagai inovasi warga dalam melestarikan tradisi dan budaya suku Sasak Lombok hingga saat ini. Satu event yang memiliki keunikan yang tidak kita dapat di desa wisata lain. Ini perlu untuk diangkat, kemudian disusun storytellingnya. Menarik wisatawan datang berkunjung ke depannya, tradisi Malean Sampi ini akan dijadikan event tahunan pariwisata. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.